Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berjumpa lagi. Nah, sholawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada junjungan kita, yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali bersama channel Ibu Nadila Putih Andini. Nah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang dimana materi yang kita bahas ini yaitu tentang puisi. Nah, adapun materi-materi yang kita pelajari, yang pertama kita akan belajar memahami pengertian puisi. Jadi, di dalam puisi itu ada unsur-unsur apa saja sih? Lalu, yang kedua itu ciri-ciri puisi. Nah, itu ciri-ciri puisinya ada apa saja sih? Yang ketiga, kita akan belajar untuk menceritakan isi puisi. Jadi, ketika kita sudah memahami puisi yang kita baca, kita ceritakan kembali tuh dalam bentuk yang berbeda. Mungkin anak-anak ibu di sini sudah sering membaca puisi, atau bahkan sudah ada yang menulis puisi. Apakah ada yang masih ingat pengertian puisi? Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembahasannya, kalian buka dulu buku paket Bahasa Indonesia halaman 101 ya. Sekarang masuk ke pembahasan materinya ya. Yang pertama yaitu pengertian puisi. Nah, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair menggunakan bahasa yang singkat dan indah. Jadi, kata-kata bahasa yang ada dalam puisi itu lebih singkat dibandingkan karya sastra, seperti cerpen dan novel. Jadi, bahasa yang ada di dalam puisi itu lebih singkat dan juga indah. Selain itu, kalian juga harus tahu yang membuat puisi itu disebut sebagai penyair atau pembuat puisi. Nah, karya sastra yang singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Singkat karena diungkapkan tidak panjang ataupun tidak lebar seperti halnya prosa. Sedangkan padat, maksudnya puisi di sini digarap dengan pilihan kata yang mengandung kekuatan, rasa, dan makna, yakni dengan memilih kata yang mempunyai majas, lambang, rima, sajak, dan ungkapan yang menarik. Jadi, puisi berbeda halnya dengan bahasa keseharian. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur puisi. Ada yang tahu apa saja sih unsur-unsur puisi itu? Ya, yang pertama itu ada tema. Nah, jadi sebelum penyair membuat puisi, penyair sudah menyiapkan tema apa yang cocok untuk ia gunakan di dalam puisinya tersebut. Jadi, tema dalam puisi ini bisa berbagai macam. Nah, yang pertama itu ada puisi yang bertemakan persahabatan. Yang kedua, ada bertemakan sosial. Yang ketiga, ada yang bertemakan kekeluargaan. Dan masih banyak lagi. Nah, kalian bisa lihat di halaman 101, di situ ada puisi yang berjudul Diponegoro. Nah, puisi tersebut bertemakan perjuangan. Karena puisinya itu bercerita atau mengutarakan tentang perjuangan melawan penjajah. Nah, puisi tersebut bertemakan perjuangan. Karena puisinya itu bercerita atau mengutarakan tentang perjuangan melawan penjajah. Nah, selanjutnya unsur puisi yang kedua, yaitu diksi.
Nah, diksi ini ialah pemilihan kata-kata yang digunakan dalam sebuah puisi, seperti sudah dikatakan di awal. Kata-kata yang digunakan ke dalam puisi itu lebih singkat dan indah. Sehingga sebelum kita menulis puisi, kita harus benar-benar tuh memilih kata-katanya terlebih dahulu agar nanti menghasilkan puisi dengan kata-kata yang indah. Agar menghasilkan puisi dengan kata-kata yang lebih indah dan singkat, tetapi penuh dengan makna. Nah, bisa kita lihat kembali puisi yang berjudul Diponegoro. Di sana, penyair menuliskan pada bait pertama, yaitu setiap barisnya berakhiran huruf I. Coba dibaca ya. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Bara keagung menjadi api. Di depan sekali, tergentar lawan banyaknya serang sekali. Nah, seperti itu contohnya tiap barisnya itu. Penyair yang menuliskan berakhiran huruf I. Sehingga ketika dibaca puisinya itu menjadi lebih indah karena memiliki akhiran yang sama. Selanjutnya, unsur puisi yang ketiga, yaitu perasaan. Nah, perasaan ini adalah sikap penyair yang ada dalam puisi tersebut, yang tergambarkan dalam puisi tersebut. Apakah perasaannya tersebut sedih? Apakah senang? Apakah terharu? Apakah marah? Apakah penuh semangat? Dan masih banyak lagi. Nah, dalam puisi Diponegoro ini, perasaannya itu penuh semangat karena penyair ingin mengajak pembacanya semangat melawan penjajah. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Jadi, kita harus semangat meskipun kita melawannya lebih banyak dari kita sendiri. Maksudnya gitu. Sekarang unsur puisi yang keempat, yaitu amanat. Nah, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Jadi, dalam sebuah puisi itu tidak hanya berupa karya sastra saja, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Pesan itu adalah pesan-pesan positif yang tentunya yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Contohnya, dalam puisi Diponegoro ini, pesannya itu atau amanatnya itu penyair berpesan bahwa agar kita harus semangat ketika menghadapi apapun, apalagi menghadapi penjajah yang akan menjajah negara kita. Nah, semangat kita ini tidak boleh menurun. Semangat membela negara. Nah, sekarang unsur puisi yang kelima, yaitu rasa. Nah, maksud dari rasa ini yaitu sesuatu pokok atau persoalan yang terkandung di dalam puisi. Selanjutnya, unsur puisi yang keenam, yaitu nada. Nah, nada ini merupakan sikap penyair yang terdapat pembacanya. Nada itu berkaitan erat dengan tema, dan rasa hal yang ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, mengadu, mengkritik, dan sebagainya. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ciri-ciri puisi. Ada yang tahu di sini apa saja itu ciri-ciri puisi? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada puisi yang terkait aturan-aturan bait dan baris, antara lain pantun, syair, dan soneta. Dikenal juga puisi yang berbentuk distikot, terzina, kuatren, queen, sektet, septima, dan oktav. Nah, yang kedua ini ada
puisi bebas, yaitu puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan bait, baris, maupun rima. Contohnya, puisi karangan Khairil Anwar, Taufik Ismail, W.W.S.W. Rendra. Nah, sedangkan puisi berdasar zamannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, puisi lama. Nah, puisi lama ini adalah puisi yang merupakan peninggalan sastra Melayu lama. Nah, puisi lama sendiri terdiri atas puisi asli dan puisi pengaruh asing. Contoh puisi asli masyarakat Melayu adalah pantun, dan contoh puisi asing, pengaruh Arab adalah syair, yang termasuk puisi lama adalah pantun. Nah, pantun ini merupakan salah satu jenis karya sastra lama berbentuk puisi. Sebagaimana bentuk puisi lainnya, pantun mementingkan keindahan, bahasa, pemadatan, makna, kata, serta bentuk penulisannya yang berbait-bait. Ciri-ciri pantun sendiri, yang pertama itu, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, rima akhir pola A, B, A, B. Selanjutnya yang B, syair. Nah, syair termasuk dalam jenis puisi lama, hampir sama dengan pantun. Syair terikat akan aturan-aturan baku. Ciri-cirinya adalah, yang pertama itu, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, syair tidak mempunyai sampiran, semua barisnya adalah isi. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, rima akhir pola A, dan A. Nah, yang C itu ada mantra. Mantra yaitu puisi yang mengandung kekuatan gaib. Sedangkan yang D, Taliban, yaitu pantun yang terdiri dari 2 baris saja. Nah, jadi kesimpulan secara umum yang mencakup unsur-unsur puisi, ciri-ciri puisi, yang pertama itu ada tema. Nah, tema yaitu ide gagasan yang mendasari sebuah puisi. Lalu, yang kedua yaitu diksi. Nah, diksi ini adalah pemilihan kata-kata. Yang ketiga yaitu perasaan. Yang keempat adalah amanat atau pesan. Yang kelima itu ada rasa, atau sama halnya seperti perasaan. Nah, yang keenam itu ada nada atau tekanan berbicara saat mengekspresikan puisi yang sedang dibaca. Sedangkan ciri-ciri puisi itu dibagi berdasarkan bentuknya dan berdasarkan zamannya. Nah, berdasarkan bentuknya sendiri, yaitu puisi ada yang terkait aturan bait, dan ada juga puisi yang bebas tanpa terkait aturan bait. Dan puisi yang berdasarkan zamannya, yaitu puisi lama. Nah, bagian-bagian dari puisi lama ini terbagi menjadi 2, yaitu pantun dan syair. Pantun sendiri merupakan karya sastra yang berbentuk puisi pada umumnya, sedangkan syair adalah bentuk puisi lama. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian puisi, unsur-unsur puisi, ciri-ciri puisi, sekarang saatnya kita belajar untuk mengubah isi puisi atau menceritakan kembali isi puisi. Simak penjelasannya ya. Nah, ada penjelasan mengenai langkah-langkah menceritakan kembali puisi. Langkah-langkah tersebut menceritakan kembali isi puisi. Yang pertama, memahami isi puisi.
Jadi, sebelum kalian menceritakan, kalian harus benar-benar memahami isi puisi tersebut. Nah, puisi apa yang akan kalian ceritakan kembali? Lalu, yang kedua itu kalian mencetak informasi-informasi yang didapatkan dari puisi yang kalian baca atau kalian catat pesan-pesan yang ada di dalam puisi tersebut. Misalnya, dalam puisi Diponegoro, kalian mendapatkan informasi atau mendapatkan bahwa kita tidak boleh takut ketika menghadapi lawan atau musuh, yaitu penjajah. Lalu, kalian mendapatkan informasi lagi dari puisi-puisi tersebut. Kita tidak boleh semangatnya turun dalam melawan penjajah. Nah, informasi-informasi tersebut kalian catat seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kalian harus mengembangkan informasi yang sebelumnya sudah dicatat menjadi sebuah cerita. Jadi, ketika di langkah-langkah yang kedua kali kalian mencatat itu, informasi di langkah ketiga ini kalian mencatat atau mengembangkan informasi tersebut menjadi sebuah cerita atau cerpen. Di sini Ibu ada contoh sedikit cerita dari isi puisi Diponegoro. Bisa kalian baca ya. Nah, untuk latihan di rumah, kalian kerjakan LKPD Bahasa Indonesia tanggal 30 Desember 2023. Nah, di sana sudah Ibu sediakan 3 puisi. Kalian pilih salah satu ya. Lalu, kalian ceritakan kembali isi puisi yang sudah dipilih. Nah, ditulis di lembar jawabannya ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Ibu sendiri mohon maaf apabila selama penyampaian Ibu ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya, tetap semangat.